Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Imam Pamungkas selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Bawang, yang terhormat guru pengampu dari 7 mapel yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan kali ini kami dari kelas 11 TKRO 2 akan menampilkan drama yang berjudul Buya Hamka. Selamat menyaksikan. Profesor Hajiatul Karim Anggowo atau lebih dikenal Buya Hamka adalah seorang ulama, filsuf dan sastrawan yang lahir di negeri Sungai Banten, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat 17 Februari 1908 atau 13 Muharram 1326 Hijriah. Beliau merupakan tokoh pergerakan Muhammadiyah yang aktif berdakwah menyebarkan akidah tauhid melalui karya-karya tulisannya. Meskipun pada masa itu bangsa Indonesia di bawah tekanan kolonial Belanda dan kekaisaran Jepang. Di zaman rentangan bersarang berdiri seorang pejuang dari tangan Minang yang subur dan agung. Lahirlah sosok pencerahan yang berdiri tegak, Buya Hamka, menapaki perjalanan penuh rintangan menurut api perjuangan di ruang mengukir jalan dengan pena batu dengan langkah teguh dan hati yang penuh keyakinan kosong masa depan dengan cita-cita. Buya Hamka, penyuluh di tengah kegelapan, mengajarkan kebenaran dengan cahaya iman. Dibalik kata-kata indah yang terlahir dari penanya, tersemat sebenarnya lika-liku perjalanan panjang Buya Hamka. Dalam dinginnya malam dan teriknya siang, dia terus melangkah ombak. Gerakan yang diakui dalam melawan penjajahan
hati setiap insan. Setiap halaman yang dia tulis adalah perjuangan. Setiap kata yang dia cetak adalah bentuk perlawanan, melawan ketidakadilan para pendatang, menyuarakan kebenaran, membela suara perjuangan dengan suara yang lantang. Dalam gemuruh suara rakyat yang berkobar, tersebar adanya fitnah pengkhianatan, menyerang tanpa ada peringatan. Buya Hamka tersudut oleh tuduhan dusta, namun ia tahu tak gentar hatinya tetap tegar melawan fitnah dengan kebijaksanaan dan kekuatan iman. Buya Hamka dengan pena sebagai senjatanya, ia menulis petuah kehidupan, mengukir pelajaran di setiap jilidnya, mengenai benih kebaikan dalam hati yang lapang. Di langit ketinggian 9 bintang bersinar ketika Buya Hamka menapaki jalan cinta ilahi. Dalam pena dan pikir dia mengukir makna menerangi jiwa dengan kata-kata penuh hikmat. Dari hati yang lahir pesona kata-kata menyentuh jiwa, merangkai makna dalam cerita. Dalam setiap bait mengalir menuju lautan kasih ilahi. Diam hitamnya berkisah tentang cinta dan ketakwaan menuju surga yang abadi. Di alam semesta kata namanya terpatri Buya Hamka, penjaga kebenaran di dunia penuh coba. Lahir dari lembar yang subur, batin yang tulus, dia mengembara dalam alam pikir, menjelajahi kebenaran yang suci. Baru buku yang mencari jawaban, mengulang makna dari setiap ketika alam semesta. Dan tautan kata yang memancar cahaya menghidupkan hati yang gelap dengan cintanya yang abadi. Membangun jembatan perdamaian di atas kerumunan konflik yang lakukan. Yang merajut mimpi indah, melangkah dengan penuh pengorbanan dan keikhlasan, menyuarakan keadilan di tengah kejamnya zaman, mengeluarkan semangat untuk mencapai cita-cita kehidupan. Dari langit bintang-bintang bersinar terang menyaksikan perjalanan panjang sang pahlawan Buya Hamka yang pelita di tengah kegelapan, terus bersinar dengan cahaya kebenaran yang abadi.
Makassar, 1 Mei 1932 dilangsungkan Kongres Muhammadiyah yang ke-21 yang dihadiri oleh tokoh Muhammadiyah dari seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, seluruh pengurus Muhammadiyah dan seluruh penjuru Indonesia. Alhamdulillah, Muhammadiyah Makassar ini mengalami perkembangan yang begitu membanggakan. Ini kita ada 4 cabang dan 39 guru. Dalam dunia pendidikan, kita juga mengalami perkembangan yang begitu luar biasa. Ini di bawah naungan Muhammadiyah sudah berdiri lebih dari 130 sekolah, 47 standar school, 69 online school, dan 25 mission school. Nah, dengan demikian, perlu lagi kita tingkatkan kesadaran bahwa pentingnya menuntut ilmu secara berkesinambungan dalam masyarakat kita. Karena tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Innal mahdi illallah. Sesungguhnya menuntut ilmu itu ialah wajib bagi setiap muslim dan muslimat, mulai dari ayunan sampai liang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Karta, Masya Allah, sudah lama itu. Mari masuk kan? Biar saja ya. Biasa saja. Masya Allah. Ternyata sekarang harus panggil kamu Buya Haka. Kak Karta bagaimana? Kak Karta? Alhamdulillah baik. Buya sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Sudah menikah sekarang? Alhamdulillah sudah. Buya sendiri anaknya berapa? 4 Allah titipkan anak saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ternyata sekarang mensukat dia sebagai tokoh pergerakan Muhammadiyah di tanah Sumatera. Padahal usia Buyatnya masih sangat muda. Yang saya dengar pun sekarang Kak Karta juga aktif di pengurus Muhammadiyah Jawa Barat. Buyatnya biasa aja, tidak enak sih jadinya. Pakai jas pula sekarang. Subhanallah. Gak takut dikira kambing. Buat apa takut? Saya kan terpengaruh dengan pidato-pidato Buya saat kongres. Tidak usah mengharapkan apa yang sebenarnya tidak haram, betul tidak? Insya Allah. Doakan istiqomah ya. Itu baru Haji Soekarno, kawan lama saya. Setelah Kongres Muhammadiyah yang ke-21 di Makassar selesai, Buya Hamkah kembali pulang ke kediamannya di Padang Panjang. Namun, selang 3 tahun tinggal dan mengajar di Padang Panjang, Buya Hamkah dengan berat hati terpaksa meninggalkan istri dan anak-anaknya untuk pindah ke Medan. Selama di Medan, beliau berperan sebagai pemimpin reaksi dari majalah keagamaan pedoman masyarakat dan menjadikan majalah tersebut sebagai media dakwah, akidah, dan menjadi pembakar semangat perjuangan dalam melawan kolonial Belanda. Alhamdulillah. Ada berita yang lagi. Terus. Alhamdulillah. Selamat pulang kalian. Kalian juga sudah bekerja keras. Rekan-rekan sekalian, tolong perhatikan. Orang ini harus bisa menjadi corong kebenaran bagi masyarakat kita. Melalui pedoman masyarakat ini, kita suarakan pemikiran modern yang berlandaskan keislaman yang kuat. Jika kita bekerja dengan semangat tauhid, insya Allah pedoman masyarakat ini
akan senantiasa menjadi pedoman dan acuan hidup yang sesungguhnya dalam masyarakat kita dalam menjalani kehidupan secara Islam dengan sebenar-benarnya. Tentara Belanda tiba-tiba masuk. Ambil bekas-bekas yang dapat masuk masyarakat. Lagi kau bilang masuk, kami akan tutup kantor ini, paham? Kami tutup tempat kalian semuanya. Memangnya kenapa? Ini adalah tugas kami. Ini adalah tanah air kami. Saya tak akan pernah berhenti menyuarakan kebenaran bagi rakyat Indonesia. Kau berani melawan kami dalam berbunyi dan bertikat, dan kau tidak mau menurut, kami akan membak kepalamu. Silakan tembak, silakan bunuh saya. Yang kalian berani menembak saya, itu tandanya kalian sudah berani. Nyatakan berani pada penyaksian. Bahkan bela, wah boleh nyawamu, kakak. Sampai Para tentara pergi sambil membawa bekas-bekas. jangan risaukan mereka, biarkan mereka. Jangan takut pada mereka. Ingatlah apa yang selama ini kita perjuangkan, apa yang selama ini kita suarakan. Insya Allah kita pasti akan mendapatkan apa itu kemenangan. Jaga, ingat, jangan terlena. Perjuangan kita masih panjang, perjuangan kita masih belum selesai. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1941, Buya Hamka diundang ke Bengkulu oleh sahabatnya yaitu Haji Abdul Karim. Ia adalah seorang mualaf keturunan Tionghoa dan juga Hudul Muhammadiyah di Bengkulu. Saat itu, Haji Abdul Karim mengundang Buya Hamka untuk bertemu Bung Karno di tempat pengasingannya. Karena Bung Karno tertarik dengan artikel-artikel yang ditulis oleh Buya Hamka. Rumah Haji Abdul Karim. Siapa beliau? Nama saya Betulkah? Sayang sekali, saya belum sempat membaca buku-buku roman karya Tuhan karena di sini sangat sulit mendapatkan buku-buku dari luar. Jikalau begitu, nanti akan saya kirimkan buku-buku hasil karya saya kemarin. Insya Allah, suatu kehormatan karya saya bisa dibaca oleh tokoh pergerakan seperti Anda. Terima kasih. Saya akui, orang Minang memang hebat-hebat. Dan suatu saat nanti, saya pasti membutuhkan bantuan Tuhan untuk memperjuangkan bangsa ini. Politikus dan sastrawan itu sejatinya senantiasa beriringan. Memang benar, politikus yang bukan seperti negara, tetapi sastrawanlah yang mengisinya dengan keindahan, mengisinya dengan penuh perasaan, dan tentunya mengisinya dengan penuh gagasan. Dan saya izin mengucapkan Betul Tuan Hamka. memang benar, saya dan Anda itu memang harus bekerja berjuang bersama demi kemaslahatan kita di negeri ini. Tuan Hamka, mulai hari ini Tuhan bukan hanya teman seperjuangan bagi saya, namun saudara bagi saya. Ayah Tuhan, Haji Abdul Karim Amrullah, telah lama menjadi guru saya dan sudah saya anggap menjadi ayah saya sendiri. Tuan Hamka, ini ada kue hasil. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan.
Masya Allah, lama banget, sangat cocok ditemani sekelas kamu. Alhamdulillah sudah menyelesaikan. Tidak usah, jadi merepotkan, tidak enak saya jadi. Tidak apa-apa untuk belajar. Baiklah kalau terpaksa. Terima kasih. Siap. Sama-sama. Sudah. Terima kasih. Sudah. 8 Maret 1942 telah terjadi upacara perjanjian serah terima kekuasaan antara Belanda dan Jepang yang tertuang dalam perjanjian Kalijati. Kekaisaran Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, namun Jepang menghentikannya dengan paksa penerbitan seluruh media cetak dari Indonesia, termasuk majalah pedoman masyarakat. Karena Jepang bertujuan untuk mengalih perhatian dan mendoktrin rakyat Indonesia supaya membantu Jepang menghadapi sekutu. Tentara Jepang mendatangi kantor penerbitan pedoman masyarakat dan hendak menutupnya dengan paksa. Baik, dalam angkatan. Siapa yang bikin itu tadi? Saya orangnya. Berani-beraninya masih menambah orang ini, Pak. Memangnya kenapa? Ini adalah tanah kami. Saya tak pernah diam. Jika kebenaran harus ditutup-tutupi. Kekuasaan zalim seperti kalian. Kami memberi berita untuk menghentikan penerbitan ini. Ini adalah berita yang harus diikuti. Perintah dari kuasa diri diaji. Jangan pernah bisa kepentingan suara kebenaran. Saya tak pernah bukti. Meskipun kalian mengancam saya, apapun itu ancamannya. Tangan semuanya tutup kantor ini. Silakan buat dokumen Anda. Mau berani bicara begitu? Kalau tidak tahu harga dirimu. Apa alasan kalian melakukan ini? Atas siapa kalian? Kau tidak punya hak melawan kami. Duduk dan menolak. Kau tahu kan apa akibat orang yang berani menantang diri Bang? Ya, gak ada banyak bicara. Keluar dari sini. Ini kan saya tutup. Bakar. Dan kamu yang berani mengancam begitu, itu gak cara licik kalian untuk menghabisi kami, menghabisi suara kami. Dasar iblis. Matilah kau kerja. Berani-beraninya kalian. Yang mudahnya kalian harus sejauh yang tidak bersalah. Hah? Dasar. Itu adalah konsekuensi sudah berani menantang Doraemon. Kau masih hidup, maka patuhilah apa yang tulisan surat ini. Matilah kalian. Dasar. Dari nyawa rekan kita. Insya Allah, Allah selalu menyertai perjuangan kita. Kita pasti akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Setelah Buya Hamkah menerima dan membaca surat tersebut yang di dalamnya berisi perintah untuk menghadap Gubernur Nakashima di kediamannya, dengan sangat terpaksa Buya Hamkah memenuhi perintah tersebut karena beliau khawatir kalau nantinya Muhammadiyah Sumatera dianggap sebagai gerakan pemberontakan. Rumah Gubernur Nakashima.
Apa benar? Anda yang bernama Mas Nakasima? Saya Nakasima. Tadi di lapangan banyak orang yang terpaksa. Tidak akan pernah saya melakukan apa yang bertentangan dengan agama saya. Hak bersama itu namanya sesuatu. Itu bukan budaya. Maka itu kaisar. Apapun itu, yang pasti saya hanya akan menghormati orang yang pantas untuk saya hormati. Apa? Saya berharap hak asasi Bagaimana saya bisa menghormati kalian? Kalian yang telah menginjak-injak diri kami, yang telah menindas rakyat kami. Kalian bubarkan sekolah-sekolah agama kami, buku-buku kami kalian bakar. Bahkan kalian tidak segan untuk menghabisi para ulama-ulama kami, menghabisi para guru-guru kami. Apa itu pantas untuk saya hormati? tapi itu hanya bukan Justru kalianlah yang membuat kacauan di sini. Mana kemerdekaan yang selalu kalian janjikan itu? Mana kemerdekaan yang selalu kalian jemput? Mana? Kalian hanya mengharap perang akan terus berkorban di negeri ini. Jika benar kalian adalah saudara tua kami, maka buktikanlah. Tapi ingat, ini adalah tanah air kami. Kamilah yang berhak menentukan masa depan kami sendiri. Dan pernah sekalipun kalian bercampur ikut lepaskanlah para guru-guru kami, lepaskanlah para ulama-ulama kami, biarkanlah rakyat kami mengajarkan moral yang baik dengan cara kami sendiri. saya sekali oleh karena itu tapi tidak segera para oleh karena ini maka adalah Pasca Amerika menjatuhkan serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945, kondisi politik, militer, dan ekonomi negara Jepang sedang dalam situasi yang sangat terpuruk. Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyatakan menyerah tanpa sebab pada sekutu pada 15 Agustus 1945. Sementara Jepang diusir dengan paksa oleh rakyat untuk segera meninggalkan Indonesia. karena kondisi ekonomi yang sulit kami menyerah. Tentara, tolong bantu. Gue lagi simak. Apa benar berita yang saya dengar? Dia perang sudah selesai. Saya bukan hanya seorang kami akan Tuhan agar kita Kalau saya boleh tahu, apa itu? Kenapa Nippon yang begitu jumawa bisa mengambil keputusan ini? Ada apa? dua pusat dan itu membawa perumahan dan Aisyah Menteri Bintang. Kalau begitu, tangan baik atau tidak dalam hati kita tujuan saya memberikan dan itu pun artinya hubungan ibu muslim saya dengan ibu kita sudah
begitu ya. Itu sebagai ucapan terima kasih. Apa yang selama ini saya lakukan adalah sebagai penggerak Islam. Dari tekanan yang juga apa? Saya selamat. Cik. Meskipun Jepang hendak meninggalkan Indonesia, namun karena kedekatan Buya Hamkah dengan tentara Jepang rupanya menimbulkan fitnah di antara para tokoh Muhammadiyah di tanah Sumatera. Buya Hamkah dituduh telah menerima pemberian dari tentara Jepang dan menukarnya dengan menjual gadis-gadis di tentara Jepang. Akibatnya Buya Hamkah kehilangan kepercayaan sebagai pemimpin Perserikatan Muhammadiyah Sumatera Timur dan diminta untuk mundur dari jabatannya. Kantor Muhammadiyah. Tidaklah juga dipercaya bahwa kau untuk memerintah Perserikatan Muhammadiyah di Sumatera ini. Sadarkah saudara, kita tak mengeluarkan karena dialah Muhammadiyah sama masyarakat. Pak Ketua, kau sudah terpengaruh oleh Jepang. Itu kenapa bertarung berat keruannya? Itu benar, apa yang saudara sampaikan itu tidak benar. Itu betul. Benar, tidak benar. Kalau kita semangat tidak bisa menanggalkan tugas secara berat. Cukup. Terima kasih, saudara-saudara. Saya hargai betul semua pendapat kalian. Saya berada di sini di malam ini bukan untuk membela diri saya. Saya mulai bisa karena terbuai oleh janji manis dari apa yang kalian sampaikan. Sebagian adalah benar, tapi sebagian ada benarnya. Jika kalian ingin saya untuk ikut, maka saya hargai dan saya minta maaf. Muhammadiyah di Jakarta memutuskan bahwa saudara Haji Abdul Malik Salim Amrullah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Muhammadiyah Sumatera Timur dan aktivitas Ketua Muhammadiyah Sumatera Timur akan digantikan dengan Muhammad Yunus Nasution. Itu pantas.
Sepulang dari rapat pengurus Muhammadiyah, di perjalanan pulang ke rumah Buyangka diadang oleh warga yang marah. Dasar pengkhianat, sirna kolak dari negeri ini, dasar penjilat Jepang. Astagfirullahaladzim, itu fitnah Pak, itu tidak benar, itu fitnah kejam yang ditujukan kepada saya. Bahwa dasar pengkhianat, kami melihat dengan mata kepala kami sendiri bagaimana kedekatan kamu dengan Gubernur Nakashima. Tenangkan diri dulu Pak, memang benar saya berhubungan baik dengan Nakashima, tetapi saya rela melakukan itu semua demi melindungi Muhammadiyah. Jangan mengatasnamakan Muhammadiyah untuk melindungi diri Malik. Tapi memang benar Pak, saya rela melakukan itu semua demi melindungi Muhammadiyah. Saya pun sebenarnya sangat benci pada mereka, tapi hanya itu satu-satunya cara. Jangan dengarkan ucapan ulama pembohong ini. Habisi Malik sekarang, tangkap dia. Tolong. Warga yang sudah terlanjur marah kemudian menyeret Buyangka ke dalam sebuah ruangan. Di ruangan tersebut Buyangka dihakimi dengan sangat kejam. Malik, kami sudah tahu siapa dirimu sebenarnya. Kau adalah anek-anek Jepang. Harga diri. Itu untuk. Oh, jadi kau mengaku melakukannya demi kamu. Kau pikir kami bodoh? Mari, kau pikir kami buta? Kami melihat kamu bersekongkol dengan Nippon, memberikan kekuasaan atas kita. Tapi saya bahkan itu semua. Saya berusaha memperoleh uang demi menjaga ajaran Islam dan melindungi umat kita dalam kebebasan beribadah. Ini dalam perlindungan, kalau telah menjadi alat untuk aja Pak. Malik, kau adalah seorang pengkhianat yang harus dihukum. Pak, tenangkan diri kalian. Ingatlah, marah dan kebencian tidak akan membawa kita pada suatu jalan kebenaran. Jangan lupa, jangan tapi yang pertama. Sekarang angkat kakimu dari tangan dan jangan pernah kembali. Salah. Yuk, ya. Buyangka merasa sangat terpukul. Beliau kehilangan kepercayaannya di mana-mana. Kecewaan dirasakan betul olehnya. Rasa bersalah dengan gagal menjadi contoh bagi umat Islam. Bahkan Buyangka juga dianggap pengkhianat oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian, untuk menghindari konflik yang berkepanjangan akibat dari fitnah yang sudah tersebar luas, Buyangka memutuskan untuk pulang ke Padang Panjang.
Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Kami senang hati untuk memberikan dakwah di masing-masing rumah. Apa kabarmu Abang? Baik. Alhamdulillah. Ada apa? Ada. Mari Bu ya. Sungguh. Ada kejadian. Ya, ada kejadian. Danes dan Cilinya. Berkap. Mereka sedang Cilinya, mereka sedang berada. Kejadian datang. Kami akan begitu Pak. Kamu jangan semena-mena terhadap ulama kami. Buya, pergi dari sini. Pertempuran seni pun terjadi. Allahu Akbar.
akhirnya pertemuan berhasil dimenangkan oleh rakyat Indonesia. Buya Hamka dan Amir kembali menghampiri warga yang memanggil, dan di sana terlihat mayat-mayat dari pasukan Belanda yang masih berserakan. Alhamdulillah Pak, saya sudah menghabisi para penjajah, bahkan pemimpinnya. Sama-sama. Baik ya. Alhamdulillah. Allah, saya dikembalikan ke sana. Alhamdulillah. Mendapatkan hasil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya kita berhasil mengusir Belanda. Akhirnya kita mendapatkan apa itu kemenangan. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Indonesia telah merdeka, ya. Benarkah itu, Pak? Ya, itu benar. Kami mendapat surat kabar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Merdeka. Akhirnya Indonesia telah merdeka. Ini ialah awal dari perjalanan panjang untuk menuju keadilan dan kemakmuran bagi bangsa kita. Alhamdulillah, Allah menghadiahkan kita sebuah kemerdekaan. Ini adalah hari kemenangannya bagi kita semua. Ini adalah hari yang besar. Merdeka! 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 Alhamdulillah. Belum tuh anti kutuki. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia